Assalamualaikum. Kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Bu cek kesiapan belajarnya dulu ya. Kelasnya bersih ya? Iya, Bu. Oke, sebelum kita belajar ada baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Iya. Pinky, Lanjut, Bu. Liza, Ya, izin, Bu. ada suratnya? Ada. Mana? Itu. Kenapa dia sakit? Iya, Bu. Sakit. Oke, udah siap untuk memulai kegiatan belajar? Oke. Coba buka buku paketnya halaman 23. Sudah? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu ada ekosistem, hutan hujan tropis, dan upaya kelestarian keanekaragaman hayati. Nah, untuk hari ini, sebelum Ibu lanjut, Ibu punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Virus, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang virus. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu virus? Virus itu adalah organisme mikroskopik yang tersebar di penjuru dunia. Ya, benar sekali. Jadi, virus itu adalah organisme berukuran sangat kecil yang memiliki molekul asal nukleat, DNA atau RNA, yang terlindung dari lapisan protein atau vaksin. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dulu pada hari ini ya. Untuk hari ini, Ibu harap anak-anak Ibu bisa menjelaskan bagaimana struktur dan ciri-ciri dari virus. Mengerti? Nanti, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas. Nanti dijawab di kertas satu lembar, kemudian dipresentasikan ya. Ini Ibu punya gambar. Ini merupakan gambar dari struktur virus. Nah, nanti Ibu mau anak-anak Ibu mencari fungsi dari bagian-bagian virus ini. Nanti dikerjakan di kertas satu lembar, kemudian dipresentasikan. Ngerti? Nanti, Bu. Silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Oke, waktunya udah habis. Silakan dipresentasikan. Benar, Bu. Semuanya, Bu. Ya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi bagian-bagian virus. Yang pertama itu ada kapsid. Kapsid itu untuk memberi bentuk pada virus. Dan yang kedua yaitu asam nukleat untuk membawa kebipolarisan sifat virus. Dan yang ketiga lahir virus sebagai tempat penyangga kepala virus. Keempat, ekor berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang. 5. Selubung ekor untuk menginjeksi DNA virus. 6. Lempeng dasar sebagai tempat melekatnya serabut ekor. 7. Serabut ekor sebagai penerima rangsangan untuk menempel pada sel inang. Yang terakhir yaitu jarum penusuk yang berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Itu, Bu. Ya, benar sekali. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi kita, yaitu tentang virus, yaitu struktur
ciri-ciri virus. Kamu perhatikan ya. Ya, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang virus. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan virus? Nah, jadi virus itu merupakan organisme yang berukuran sangat kecil yang memiliki molekul asam nukleat DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein atau kapsid. Nah, jaringan ini dapat diketahui dapat membawa informasi genetik dan mengadakan replikasi sehingga menular. Nah, selanjutnya ada struktur virus. Nah, ini merupakan gambar dari bagian-bagian virus. Bagian virus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Di bagian kepala terdapat kapsid dan asam nukleat, sedangkan di bagian leher terdapat kerah atau dan leher, sedangkan di bagian ekor terdapat serabut ekor, lempeng dasar, jarum penusuk, dan selubung ekor. Nah, selanjutnya ada fungsi dari bagian-bagian virus. Yang pertama itu ada kapsid. Jadi, kapsid ini berfungsi untuk memberikan bentuk kepada virus dan melindungi asam nukleat dari kerusakan. Nah, sedangkan asam nukleat itu sendiri berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat kepada virus. Nah, selanjutnya ada leher virus. Jadi, kalau leher virus ini berfungsi sebagai tempat menyanggah kepala virus. Selanjutnya ada ekor virus. Ekor virus ini berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang. Selanjutnya ada selubung ekor. Jadi selubung ekor ini berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel Hopsess dan juga sebagai tempat penghubung antara virus dengan lempeng dasar. Sedangkan lempeng dasar itu sendiri berfungsi sebagai tempat melekatnya ekor dan jarum. Nah, untuk selanjutnya ada serabut ekor. Serabut ekor ini berfungsi sebagai penerima rangsangan atau reseptor dan juga untuk menempel pada sel inang. Nah, untuk selanjutnya itu ada jarum penusuk. Nah, jarum penusuk ini berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus bisa masuk ke dalam sel inang. Nah, untuk selanjutnya itu ada ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus yang pertama itu ada hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel organisme lain. Kemudian memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Kemudian virus ini dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut dengan virion yang mengandung DNA dan RNA. Nah, virus ini bersifat aseluler atau tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel-organel sel. Dan virus ini juga berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 20-300 nanometer. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang virus, struktur virus, dan ciri-ciri virus. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, baik. Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang virus, struktur virus, dan ciri-ciri virus. Nah, sebenarnya apa sih itu virus? Jadi, virus itu merupakan organisme berukuran sangat kecil yang memiliki struktur asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Untuk ciri-ciri virus itu berukuran sekitar 20-300 nanometer dan dapat berkembang biak di dalam sel organisme lain. Untuk struktur virus itu secara umum itu ada 3, yaitu bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Untuk bagian kepala itu ada kapsid, asam nukleat. Kalau untuk bagian leher itu ada kerah dan juga leher. Sedangkan untuk bagian ekor ada selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kalau sudah ngerti, Ibu akan berikan tulis. Silakan kamu kerjakan di kertas gambar, kemudian dikumpul ke depan ya. Silakan tulis nama dan kelasnya. Udah? Untuk
Untuk soalnya, coba jelaskan tentang struktur beserta fungsi dari bagian-bagian virus. Sudah? Oke, cuma satu soal saja. Silakan dikerjakan, dikumpul ke depan. Waktunya 5 menit ya. Iya, Bu. Oke, waktunya udah habis. Silakan dikumpulkan. Oke, jadi itu materi kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, untuk minggu depan Ibu kasih kalian tugas. Coba buka halaman 25. Di situ ada uji kompetensi 2. Silakan kalian kerjakan. Dikumpul minggu depan ya. Iya, Bu. Ngumpulnya sebelum Ibu masuk kelas. Tugasnya sudah ada di meja Ibu ya. Ya. Oke, untuk tugasnya ada pertanyaan? Sampai di